waktu lama bagi para pemilik brand besar untuk melihat potensi luar biasa yang ada pada diri April DA7 setelah mendapatkan restu dari Agnes Mo. Dikabarkan bahwa kantor manajemen April kini dibanjiri oleh proposal kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya di malam hari ini ya? Semoga kabarnya tetap sehat ya. Kali ini Agnes Monica bicara tentang April, teman-teman ya. April mempunyai sosok yang kuat. Wah, keren ini. April jadi rebutan brand besar. Wah, ini bisa bertarif mahal ini. Oke, kayak apa videonya? Kita lihat dulu yang satu ini, yaitu tentang virtual gift goib untuk memancing dan memeras pendukung Valen. Wah, gimana ini ya? Oke. Langsung saja kita tonton videonya yang berikut ini. Di sini gue mau bahas bahwa stop untuk mengirimkan kontestan kalian ya kalau basic pemilihan pemenangnya berdasarkan virtual gift. Kenapa? Karena itu buang-buang bakat kalian. Ya. Dan satu lagi yang gue kasih tahu sama kalian ya. Video Indosiar itu dalam satu perusahaan. Dia itu milik daripada SCMA, Surya Citra Media Tbk. Iya. SCTP juga milik mereka. Jadi kalian nyawer virtual gift itu masuk ke mereka-mereka juga. Yang pegang platform, yang pegang aplikasi video itu ya perusahaan Indosiar juga, yang punya Indosiar juga. Jadi kalau kalian pemiliknya, kalian bisa ngasih virtual gift berapapun. Jangankan kursi sultan, meja makan aja bisa keluar kalau mereka bikin. Paham kan? Iya. Jadi duitnya masuk ke mereka-mereka juga. Jadi Tasya selamat ya. Gua udah melepaskan diri dari Tasya, nggak bisa disalahkan guys. Ya, Tasya ini cuma korban pemerasan dari aplikasi untuk pendukung-pendukungnya Valen, April dan Arbil. Siapa di sini yang berperan besar? Video yang bisa mengotak-atik. Sama seperti kalian jadi capres dan KPU-nya ikut main. Ngerti nggak? Percuma. Mau berapapun kalian menang di suatu daerah, kalau KPU-nya ikut ngotak-atik komputernya, sistemnya, mau gimana? Ya. Jadi kalau ada yang bilang nama-nama goib yang nyawer Tasya, iya, itu pelakunya ya dari video. Dan video yang ini milik daripada SCMA yang punya Indosiar, SCTP juga, itu di bawah naungan PT MTEK. Kalau kalian searching di Google, MTEK itu milik siapa? Konglomerat, isinya cindo semua. Konglomerat. Bukan sultan lagi, tapi konglomerat. Sesultan-sultannya kalian mau ngelawan konglomerat, nggak bisa. Apalagi dia yang pegang platform. Apalagi mereka yang pegang video. Senyum-senyum aja mereka kirim-kirim itu. Nggak perlu loading lah yang sistemnya yang megang mereka. Tinggal tek komputer, kelar. Kalian kan harus isi koin dulu. Ini dulu. Ngirim segitu dulu. Nggak bisa guys. Kalau yang curang itu dari platformnya. Ya, makanya gue minta kepada PPATK selidiki nama-nama pengirim ini. Nama-nama pengirim daripada virtual gift yang dianggap bodong, dianggap sebagai goib itu. Ya, selidiki PPATK karena aliran dana itu harus jelas siapa orangnya. Nggak bisa begitu gitu loh. Harus jelas siapa yang punya. Jangan-jangan ini money laundry. Jangan-jangan ini pencucian uang gitu loh. Yang masuknya ke platform mereka. Curiga dong, harus curiga. Iya. Iya. Karena nggak ada orang yang ngasih sawer nggak mau dikasih tahu namanya. Penggemar gelap. Loh, ayah Lesti aja jelas-jelas bilang ayah Kejora. Itu ngedukung salah satu kontestan di sini. Ya. Nah itu gue bahas juga ya, mau gue bahas juga, itu nggak adil. Ya,
juri ataupun keluarganya itu nggak boleh mengasih dukungan sepihak kepada salah satu kontestan. Kenapa begitu? Itu kesannya cawe-cawe gitu loh. Nggak boleh, pokoknya juri dan keluarganya itu nggak boleh ikut di dalam kompetisi ini gitu loh. Oh iya. Dalam polling. Ya. Ya kalaupun mau ikut ya jangan pakai nama begitu, jelas-jelas menunjukkan keberpihakannya kemana. Itu nggak adil buat kontestan yang lain. Apa perasaan yang lain kalau daripada keluarga juri ngedukung salah satu kontestan? Bagaimana perasaan peserta DA7 yang lain? Pikir, jangan norak. Aturan itu harus ada gitu loh. Nggak boleh keberpihakan daripada juri maupun keluarganya untuk salah satu kontestan. Nggak boleh. Ya. Ini saya kasihan banget sama pendukung Valen, April atau yang lain yang kena scam. Ya, diperas secara virtual gift. Kenapa? Loh, orang yang ngasih gift untuk Tasya ini itu anteng aja gitu loh. Karena mereka yang pegang sistem. Mereka yang pegang video, guys. Mereka itu yang pegang video. Mereka itu uangnya masuk ke video, masuk ke Indosiar, sama aja masuk ke dompet mereka juga. Mau dibagi 50% kayak 50-50. Nggak ngaruh. Masuknya tetap ke kantong mereka semua duit saweran itu. Kalian mikir sekian persen itu masuk ke Valen, ke Tasya, dikit doang. Selebihnya cuan banget buat perusahaan mereka. Mereka senyum-senyum aja gitu loh. Pendukung Valen ngasih segini, kasih The Sultan segini. Ya udah mereka tinggal klik gitu aja juga untuk kirim ke kompetitornya, ke Tasya gitu. Panas lagi pendukungnya Valen. Ini seperti judi online. Semakin kalian panas, kalian semakin dimanfaatkan oleh yang pegang aplikasi. Ya. Karena setahu gue orang-orang yang ngasih virtual gift nggak mau diketahui sosoknya, profilnya, itu nonsen, omong kosong. Nggak ada orang pengen jual, nggak pengen dikenal gitu loh kalau dia memang baik. Nggak ada. Dunia itu nggak seperti itu. Nggak ada orang yang munafik seperti itu. Semuanya pengen punya nama, besar. Kenapa dia nggak mau dikenal? Ya curang, intinya curang. Kecurangan itu ada. Ya buat pemerintah, buat PPATK, KPK, cek. Lihat dana yang mengalir ke sini gitu loh. Ke video ini siapa pelakunya. Dan kalau itu dilakukan dengan mengotak-atik platform, ya tinggal kasih aja tanpa harus mengisi koin di situ, tinggal ngetik aja, tinggal klik aja gitu, tanpa ngisi koin dulu di video. Itu kecurangan buat Valen. Itu sudah masuk di pidana pelakunya. Jadi pesan gue buat sales virtual gift, host Indosiar, pakai hati nurani kalian. Kalian rela meras masyarakat. Gue sih nggak masalah kalau semua yang ngasih gift itu adalah memang benar orangnya gitu loh. Memang ada sosoknya. Dan dia dengan bangga mengungkapkan di platform sosial media. Seperti pendukung Valen bahwa gue nge-gift nih. Gue ngasih gift nih. Gue ngasih The Sultan nih. Gue bangga. Tapi kalau yang diam-diam, wah itu tanda tanya besar. Karena nggak ada yang namanya Tasya itu cucu CEO, nggak ada seorang nenek atau kakek membiarin cucunya di rumah yang bocor. Kan gue lihat nih sekilas, akhirnya gue lihat Tasya profilnya kayak apa. Mana ada nenek kakek CEO membiarkan cucunya bontang-banting cari uang di panggung hiburan gitu, ikut kompetisi, nggak ada. Cucunya malah langsung hidup mewah, di kuliah di luar negeri, dibangunin istana. Kalau bener-bener cucu CEO, ya. Jadi udahlah bullshit masalah susu lagi, cucu CEO nggak ada itu, ya. Yang ada itu permainan scam daripada video inilah. Ya. Karena kalian pendukung yang lain, stop lah, ya. Ikutin aja kompetisi yang fair. Jika KDI lebih fair, ikutlah KDI. Tinggalkanlah virtual gift ini. Ya. Dan kalau kalian ingin ngasih duit untuk Valen, Arbil, April, ya, mending kalian produserin rekaman deh.
bikin rekaman, bikin video klip, bayar pencipta lagu untuk bikin lagu sebagus mungkin. Ya, beberapa lagu diseleksi, didengerin dulu. Ya, ada misalnya udah kompetisi bikin lagu untuk Valen. Hadiahnya yang lagunya itu masing-masing dibayar sebesar 50 juta satu lagu. Banyak banget pencipta lagu yang mau. Banyak banget, kasih 50 juta untuk pencipta lagu. Mungkin 5 ribuan lagu akan disetor ke kalian, ke pendukung Valen April. Ratusan ribuan lagu yang akan dikirimkan. Iya. Tinggal kalian seleksi mana lagu yang bagus. Didengarkan sama ahli-ahli penikmat lagu dangdut. Wah, ini bakalan bagus nih. Kirim ke gue deh lagu itu biar gue dengerin. Coba, gue pengen denger. Oh, ini bagus nih, ini layak untuk direkam, layak untuk diedarkan. Habis itu produser yang bikin video klip. Jadi uang kalian yang miliaran buat virtual gift itu nggak percuma, nggak masuk ke kantong-kantong konglomerat. Konglomerat itu udah kaya banget, kalian kasih virtual gift. Emang rakyat Indonesia ini maha baik ya, apalagi orang Madura, gue akuin. Dunia hiburan tanah air sedang diguncang oleh fenomena yang kini dikenal sebagai Agnes Mo Effect, di mana validasi dari sang diva internasional tersebut berhasil mengubah nasib April DA7 dalam semalam. Wih. Sejak pujian keras Agnes di HUT Indosiar 31 viral, valuasi atau nilai jual April di industri musik melonjak drastis hingga berkali-kali lipat dari sebelumnya. Para pengamat bisnis hiburan menyebutkan bahwa pengakuan dari Agnes Mo setara dengan kampanye pemasaran global yang memberikan jaminan kualitas tingkat tinggi bagi brand manapun. April bukan lagi sekedar juara ajang pencarian bakat biasa, melainkan aset premium yang kini memiliki posisi tawar sangat kuat di hadapan para promotor besar. Lonjakan nilai ini menciptakan sejarah baru dalam industri musik dangdut, di mana seorang pendatang baru bisa memiliki nilai komersial yang setara dengan penyanyi papan atas dalam waktu singkat. Serbuan tawaran kontrak eksklusif dari brand besar nasional. Tak butuh waktu lama bagi para pemilik brand besar untuk melihat potensi luar biasa yang ada pada diri April DA7 setelah mendapatkan restu dari Agnes Mo. Dikabarkan bahwa kantor manajemen April kini dibanjiri oleh proposal kerjasama, mulai dari produk kecantikan hingga brand gaya hidup mewah yang ingin menjadikannya brand ambassador. Presenter TV host. Mereka melihat citra calon diva yang disematkan Agnes Mo sebagai daya tarik utama yang bisa mengangkat gengsi produk mereka ke level yang lebih elegan dan berkelas. Kepercayaan Agnes Mo memberikan rasa aman bagi para investor untuk menaruh modal besar pada karier April karena dianggap memiliki masa depan yang sangat cerah. Fenomena ini membuktikan bahwa di industri hiburan, pengakuan dari seorang legenda hidup seperti Agnes Mo adalah mata uang yang sangat berharga untuk membuka pintu-pintu peluang bisnis yang selama ini sulit ditembus. Tarif manggung yang melambung tinggi mengikuti standar diva. Seiring dengan popularitasnya yang semakin mendunia, tarif manggung atau off-air April DA7 dikabarkan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Para penyelenggara acara besar kini harus bersiap merogoh kocek lebih dalam jika ingin menghadirkan sang calon diva di panggung mereka. Kenaikan tarif ini dinilai sangat wajar mengingat kualitas performa April yang sudah divalidasi langsung oleh musisi internasional sekelas Agnes Mo. Standar pertunjukan dan diminta pun kini semakin profesional, mengikuti arahan-arahan teknis yang sempat dibocorkan Agnes saat di panggung Kemalin. April kini menjadi magnet utama bagi setiap festival musik yang ingin menjamin kehadiran massa dalam jumlah besar sekaligus menjaga kualitas musikalitas acara tersebut. Permintaan yang membeludak membuat jadwal panggung April kini harus disusun sangat ketat, bahkan hingga akhir tahun depan. Presenter TV host. April DA7 menjadi incaran utama para produser musik papan atas. Bukan hanya brand produk, para produser musik ternama di Indonesia juga mulai berebut untuk bisa mendapatkan tanda tangan April dalam proyek lagu terbaru mereka. Pujian Agnes Mo mengenai teknik vokal dan cengkok April telah meyakinkan para produser bahwa lagu apapun yang dinyanyikan April memiliki potensi besar untuk menjadi hits. Mereka berlomba-lomba menawarkan konsep musik yang lebih modern dan internasional agar bisa sejalan dengan visi yang sempat disampaikan oleh Agnes Mo. Persaingan antar label rekaman pun semakin memanas untuk bisa memiliki hak eksklusif atas karya-karya April di masa depan yang diprediksi akan mendominasi tanggal lagu digital. April kini memiliki kemewahan untuk memilih produser mana yang paling mengerti visi artistiknya. Sebuah posisi yang sangat jarang didapatkan oleh seorang penyanyi yang baru saja memulai debutnya di industri nasional. Dominasi media sosial dan kontrak digital yang bernilai fantastis.
Kekuatan digital April DA7 meledak lemah biasa dengan penambahan jumlah pengikut yang sangat masif di semua platform media sosial miliknya dalam waktu singkat. Hal ini secara otomatis menaikkan tarif endorsement dan kerjasama digital April ke tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Perusahaan teknologi dan startup besar mulai melirik April untuk menjadi wajah dari kampanye digital mereka yang menyasar generasi muda. Agnes Mo secara tidak langsung telah memberikan verifikasi sosial bahwa April adalah sosok yang relevan, inspiratif, dan memiliki pengaruh yang kuat. Interaksi di akun media sosial April kini selalu penuh dengan komentar positif, menjadikannya platform iklan yang sangat efektif dan mahal bagi para pengiklan. Keberhasilan April mengonversi pujian Agnes menjadi kekuatan digital adalah bukti bahwa ia sangat cerdas dalam mengelola momentum karir yang sedang berada di puncak. Perubahan gaya hidup dan citra yang semakin elegan serta mahal. Sejalan dengan valuasinya yang naik, April DA7 kini tampil dengan citra yang jauh lebih elegan dan terlihat mahal dalam setiap kemunculannya di depan publik. Tim manajemen mulai melakukan perombakan besar-besaran pada gaya busana dan estetika visual April agar sesuai dengan predikat calon diva internasional. Wih, keren ya. April jadi rebutan brand ini. April jadi rebutan brand, terus bakalan sibuk mengatur waktu, dan waktunya pun juga makin padat ini pastinya. Wih, gokil banget. Iya. Teman, terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu untuk semuanya. Tetap kita bermikir yang positif. Kita ketemu di video mendatang. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.